Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Di kesempatan kali ini ya, saya akan memberikan penjelasan mengenai materi mitigasi bencana alam. Ya, sebenarnya seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu adalah negara yang dikelilingi oleh beberapa lempeng yang menyebabkan Indonesia sering terjadi bencana. Tapi sebelum kita kupas ke pembahasannya lebih dalam, jangan lupa like dan subscribe dulu nih yang baru bergabung di channelnya Pak Arif. Ya, biar kalian juga dapat ilmu dari saya tentang geografi untuk UTBK maupun untuk tes P3K Guru Geografi. Tapi di kesempatan ini saya mau menjelaskan materi tentang mitigasi bencana pada kelas 11 SMA ya. Jadi materi semester 2. Jadi teman-teman yang masih SMA atau di kelas 11, terutama di SMA 1 Ngaran, harus memperhatikan tuh apa yang akan Pak Arif ajarkan di sesi ini. Nah, kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Sebenarnya mitigasi itu apa sih? Nah, sebelum kita ke mitigasi, kita harus tahu mitigasi di mana? Di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia itu iklimnya tropis. Ya, sering terjadi musim kemarau dan musim penghujan. Yang biasanya kalau musim penghujan yang berkepanjangan bisa menyebabkan hujan atau banjir ya di kota-kota besar terutama. Kemudian pada saat musim kemarau, biasanya Indonesia juga banyak yang mengalami kekeringan di wilayah-wilayah Indonesia Timur tentunya. Nah, sebelum kita ke mitigasi, sebenarnya mitigasi apa sih? Jadi upaya untuk menyelamatkan atau kesiapsiagaan terhadap bencana-bencana yang ada di sekitar kita, khususnya di wilayah Indonesia. Nah, sebelum kita ke sana, kita kan harus tahu dulu apa sih itu bencana dan jenis-jenis bencana. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi ya, saya klik-klik dulu nih, nggak bisa diklik ya. Ini Indonesia, jadi Indonesia kan dikelilingi oleh beberapa lempeng dunia. Otomatis karena dikelilingi oleh lempeng dunia, banyak deretan gunung berapi ya yang bisa menyebabkan adanya erupsi gunung meletus, kemudian pergerakan lempeng mengakibatkan gempa bumi. Yaitu adalah bencana-bencana yang harus kita ketahui sebagai orang Indonesia. Kemudian iklim yang bisa menyebabkan hujan deras, nanti menyebabkan banjir di mana-mana. Nah, apakah semuanya banjir, Pak? Nah, belum tentu, ya, tergantung dari kondisi geografis suatu tempat itu. Nah, kemudian ya ini ada banjir, ya, kemudian ini ada seorang yang di atas pelampung, bukan kita mau arung jeram, tapi kita melihat fenomena di sini itu fenomena bencana banjir, ya, kemudian bencana gunung meletus, badai yang disebabkan oleh bencana hidrometeorologis itu yang badai. Nah, kita tadi mau belajar tentang apa sih itu bencana dan jenis dari bencana alam yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya saya kasih headline-nya dulu, ya, tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi di Undang-Undang tentang penanggulangan bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, ya, faktor non alam maupun oleh faktor manusia itu sendiri, ya, sehingga mengakibatkan timbulnya apa? Timbulnya korban jiwa, ya, kemudian kerusakan lingkungan, ya, kerusakan harta benda dan dampak psikologis bagi manusianya itu sendiri. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya ketika ada peristiwa yang tidak menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, tidak menimbulkan kerugian harta benda dan tidak menimbulkan dampak psikologis, itu namanya bukan bencana. Ya, jadi kalau misalnya ya saya contohkan kayak ada kejadian kebakaran yang ada di Kalimantan, ya itu kan merusak lingkungan hutan di situ. Itu termasuk sebagai bencana lingkungan atau bencana yang disebabkan karena kebakaran. Ya, kemudian kayak di Lumpur Sidoarjo, ya, yang kita tahu Lumpur Sidoarjo itu kan sudah merendam beberapa perumahan
ya, sehingga itu merugikan, kerugian berupa harta benda. Itu juga termasuk dari bencana alam, ya, atau sebagai bencana, ya. Itu bencana yang disebabkan oleh alam atau kelalaian manusia. Nah, kita harus cari tahu dulu, ya. Nah, oke, kita lanjut ke jenis-jenis bencana. Ya, jadi jenis-jenis bencana nanti di sini ada apa aja? Ada bencana alam, ya. Jadi jelas kalau bencana alam itu disebabkan oleh apa sih? Disebabkan oleh fenomena alam tentunya, ya, seperti gempa bumi, ya, kemudian tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, ya, kemudian tanah longsor dan abrasi. Ini adalah contoh dari bencana alam. Apakah ada bencana yang lain? Ada, namanya bencana non alam, ya. Kenapa? Ini diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang sifatnya non alam seperti kegagalan teknologi, ya. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang lumpur lapindo yang selalu muncul, ya, itu karena salah dalam pengeborannya, ya. Itu juga kelalaian dari manusianya. Kemudian ada epidemi dan wabah penyakit, ya, ini akibat oleh virus, ya, seperti COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Dulunya kan epidemi, naik statusnya jadi pandemi atau virus yang berbahaya untuk manusia. Kemudian ada bencana lagi, ada bencana sosial. Kalau bencana sosial itu diakibatkan oleh, ya, manusia, ya, yang meliputi apa? Ada konflik sosial, ya, antar kelompok, kemudian antar komunitas, dan teror. Itu adalah bencana sosial atau yang disebabkan oleh manusia. Jadi kita mengenal 3 jenis bencana, ada bencana alam tadi, kemudian ada bencana sosial, sama bencana non alam. Oke, kita pas dulu yang bencana alam nih, ya. Jadi bencana alam ternyata dibagi lagi nih, guys. Jadi berapa? Ada 3. Yang pertama kita membahas bencana alam yang kaitannya dengan geologis. Ya, kalau geologis itu yang terjadi akibat proses tektonik di dalam permukaan bumi, ya. Ada apa aja yang dapat merusak lingkungan, ya? Ada gempa bumi, ya, tanah longsor, tsunami, dan gunung meletus. Itu dapat merusak lingkungan, ya, menyebabkan kehilangan nyawa dan harta benda. Kemudian ada gangguan sosial dan ekonomi, gangguan psikis, trauma terhadap kejadian misalnya kayak di tsunami Aceh. Pasti masyarakat Aceh berpikir ulang untuk kembali ke daerah Acehnya atau di daerah pesisirnya karena takut ketika nanti ada tsunami lagi, dia ada perasaan trauma, ya, terhadap bencana. Makanya harus dilakukan pemulihan sebenarnya, ya. Ada rehabilitasi bagi orang-orang yang baru terdampak oleh bencana. Nah, kemudian ada gempa bumi. Kalau gempa bumi jelas, ya, disebabkan oleh apa sih? Oleh pelepasan energi yang datangnya tiba-tiba. Ya, tiba-tiba karena ada apa? Ada pergeseran kerak bumi atau pergeseran lempeng, ya. Jadi gempa bumi juga bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada gempa bumi tektonik yang disebabkan oleh pergeseran lempeng, kemudian gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh erupsi gunung meletus. Satu lagi sebenarnya ada gempa bumi terban karena adanya runtuhan. Nah, kemudian kita akan bicara tentang tanah longsor. Kalau tanah longsor adalah gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing dengan pengaruh gravitasi bumi. Jadi gerakan ini juga dipengaruhi oleh faktor apa? Kondisi geologisnya, kemudian curah hujan, dan kemiringan lereng. Ya, kenapa dipengaruhi oleh ini? Jadi longsor itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Misalnya lereng yang gundul yang kita lihat ini, ya, di gambar, ya, dia bisa terjadi longsor. Kenapa sih? Ya, nah, mungkin pada saat sebelum longsor ada hujan yang lebat dengan intensitas yang tinggi. Kemudian di daerah tebingnya itu tidak ada vegetasi yang dapat menahan air itu. Jadi daya dukung tanahnya menjadi merosot atau lemah sehingga bisa terjadi sebuah longsoran atau tanah longsor. Nah, ada beberapa jenis longsor sebenarnya, ya. Ada kayak rayapan tanah, atau luncuran, jatuhan, dan aliran. Nah, kita lihat nih. Nah,
Kalau bahas tentang rayapan tanah ya teman-teman pasti pernah melihat ya kayak eh, apa tiang-tiang listrik yang kita lihat pada sebelumnya masih tegak, kemudian kita lewat ke situ lagi pada beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian tiang listriknya kok jadi miring. Ya, itu ada potensi rayapan tanah atau pergerakan tanah atau nisannya jadi miring atau tembok-temboknya jadi ada yang retak. Ya, itu adalah potensi di bawahnya ada rayapan atau pergerakan tanah. Nah, kemudian yang ini ya, ada mobil yang nyungsep ke dalam tanah. Kok bisa sih Pak? Ini kan nggak kayak longsor, ini di daratan. Kenapa? Ini adalah fenomena likuifaksi yang pernah terjadi di perumahan Petobon di Palu. Ya, pada saat terjadi bencana gempa, kemudian ada tsunami, kemudian ada likuifaksi. Ya, jadi berurutan itu gempanya ya. Nah, jadi sebelum likuifaksi itu aman-aman aja ya, masih datar-datar. Tapi pas ada likuifaksi itu tanahnya udah pada nyungsap, ya mobilnya pada masuk ke tanah, ya. Itu kenapa sih? Ya, jadi itu tergantung dari uh, struktur tanahnya ya dan tekstur tanahnya. Di sini itu tekstur tanahnya itu adalah sand atau pasir, ya. Kemudian di sini ada konsolidasi atau campuran dari sedimen, ya. Kemudian di sini ada solid bedrock, itu kayak lapisan tanah yang solid atau yang kuat ya di sini. Jadi ketika dia terkena gelombang gempa ya, yang solid bedrock ini nggak berpengaruh ya, gempanya menggeliting di sini ya. Nah kalau yang konsolidasi ini ada agak retak-retak ya ketika gempanya datang. Nah ketika dia sampai di sini ya, maka dia akan rusak nanti pada nyungsep di sini. Ya. Kenapa? Karena di sini ada porositas tanahnya. Kalau yang pasir, dia akan mudah dimasuki oleh air, ya sehingga dia dukung tanahnya dia jadi lemah. Ya, ketika kena air karena adanya gempa dan permukaan airnya naik, ya kemudian kena gelombang gempa dia akan bergerak atau bergelombang yang nanti menyebabkan tadi ada uh, apa mobil yang nyungsep ya kemudian ada rumah yang ambruk itu adalah karena fenomena likuifaksi ini. Nah, kemudian kita akan bahas tentang tsunami. Ini juga rangkaian dari bencana alam. Jadi gelombang tinggi ya yang menghancurkan di daerah pesisir biasanya, ya baik rumah-rumah maupun orang-orang yang ada di pesisir sedang berkegiatan di daerah pantai. Nah, kenapa sih fenomena tsunami itu bisa terjadi? Ya, jadi penyebab tsunami itu bisa karena longsoran yang ada di dasar laut, kemudian karena gempa bumi, ya, kemudian vulkanisme, kemudian ada tumbukan asteroid. Kalau gempa bumi, tentunya kalau gempa bumi yang terjadi yang bisa menyebabkan tsunami, jelas gempa bumi yang terjadi di mana? Di laut. Ya. Kemudian biasanya gempa buminya itu adalah gempa bumi yang dangkal. Ya, kalau dalam biasanya rambatannya nggak sampai ke permukaan. Jadi gempa bumi yang dangkal ya kurang dari 60 meter di bawah permukaan laut ya. Jadi di sini ya, jadi bisa menimbulkan sebuah tsunami atau aktivitas vulkanisme ya seperti ada di Gunung Krakatau. Gunung Krakatau meletus dulu itu pasti ada tsunami besar. Ya, kemudian Gunung Anak Krakatau juga pernah. Kalau yang temukan asteroid atau asteroid jatuh ke laut itu belum pernah terjadi, tapi ini jelas bisa menyebabkan tsunami yang besar ketika jatuh di perairan atau di laut yang lepas. Nah ini ya, jadi prosesnya ketika gempa menyebabkan perubahan dasar laut dan airnya menyusut. Jadi pas ada tsunami biasanya itu air di pesisir itu menyusut dulu nih, ya ketarik sini, kemudian gelombangnya tinggi, ya. Nah pertanyaannya kenapa gelombangnya setelah sampai di pantai dia semakin tinggi? Kenapa ya coba? Ya, kenapa? Karena dia tertabrak oleh si floor ini atau lantai pantai ini ya, lantai pantai ini yang agak naik ini, dan sehingga gelombangnya itu tertabrak oleh lantai ini. Jadi mau nggak mau dia akan meninggi. Ya, kalau kita lihat dari pertengahan pusat gempanya ya, gelombangnya masih belum terlalu tinggi ya, tapi mau mendekati pesisir pantai dia akan semakin tinggi. Kenapa? Karena ada ini ya, ada pesisir, ada tebing pantainya yang mengalami rambatan gelombangnya. Jadi nggak mau gelombangnya akan semakin akan menyempit dengan ketinggian yang meninggi.
Ya, kalau di tengah-tengah laut gelombangnya masih panjang ya rambatan gelombangnya. Tapi seiring dengan mendekat ke pesisir laut ya karena tertabrak oleh tebing pantainya, jadi dia gelombangnya akan meninggi. Ya. Ini yang menyebabkan tsunami itu berbahaya ketika semakin jauh dari lepas pantai. Nah, kemudian ada gunung meletus, jelas ya kalau gunung meletus itu adalah bagian dari vulkanisme. Bahaya gunung meletus itu mulai dari apa ya? Mulai dari lelehan lavanya, awan panasnya, atau yang kita sebut itu wedus gimbal ya. Ketika Merapi meletus pasti keluar wedus gimbalnya. Lahar panas, lahar dingin, kemudian abu vulkanik ya. Abu vulkanik itu kayak debu-debu vulkanik ya, pas erupsi Merapi biasanya kan vulkaniknya nyebar ke daerah Jogja, daerah Magelang, Klaten ya, itu sangat berbahaya ketika bisa kita hirup ya, akan mengganggu saluran pernapasan kita. Itu adalah salah satu bencana gunung meletus. Nah, kalau kita tahu gunung itu bisa meletus kenapa sih? Di Indonesia kebanyakan kan karena tabrakan antar apa? Antar lempeng oceanic crust atau lempeng samudera dengan continental crust atau lempeng benua yang mengakibatkan nanti adanya apa? Ada melting magma di sini. Yes, bisa menimbulkan tekanan ke atas ya, nyusup kena dapur magmanya nanti di sini ya, kena batolitnya, jadi nanti bisa erupsi ya. Ini yang bisa menyebabkan erupsi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ada bencana meteorologis. Kalau meteorologis, ya jelas ya. Jadi katanya ini adalah fenomena cuaca yang mempunyai atau potensi menimbulkan bencana atau cuaca ekstrim biasanya. Ya, antara lain apa? Ya, bisa banjir. Ya, banjir itu biasanya kenapa? Karena hujan yang berkepanjangan atau fenomena La Nina yang kita sering sebut dengan La Nina. Ya, jadi banjir ini adalah luapan air. Ya, atau juga disebabkan oleh orangnya itu sendiri ya. Jadi ketika Sungai Citarum itu adalah kawasan yang emang sudah diprediksi sejak zaman kolonial Belanda dulu, ini adalah kawasan yang rawan banjir, tapi kenapa manusianya bikin rumah di situ, makanya itu jadi nambah biaya, kita harus bikin sodetan ya, bikin resapan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya karena ulah manusianya itu sendiri udah tahu di situ ada daerah banjir, kenapa bangun rumah di situ gitu kan. Nah, coba kalau nggak bangun rumah kan nggak bakal jadi terjadi bencana banjir di situ. Nah, itu makanya kita perlu melihat pada saat mau beli rumah atau bangun rumah, ini kawasannya kawasan apa ya, apakah kawasan yang cocok untuk bermukim atau malah tidak cocok untuk bermukim, tapi kita memaksakan di situ, nanti akan kita dapatkan dampak dari ketika kita memaksakan pada lingkungan yang tidak cocok untuk bermukim gitu. Nah, kemudian ada badai, ini masuk juga di bencana meteorologis ya. Nah, ada siklon tropis ya, kemudian ada badai tornado. Siklon tropis bisa dilihat di channel Pak Arif, ada namanya siklon Seroja ya, yang pernah terjadi di NTT ya. Itu disebabkan karena adanya anak siklon atau pertumbuhan siklon di wilayah tropis. Nah, kemudian ada kekeringan. Kalau kekeringan jelas ya, penurunan curah hujan yang dialami pada periode waktu yang lama. Ini biasanya diakibatkan oleh apa sih? Oleh gejala El Nino ya. Jadi nanti ya mungkin akan saya bahas sendiri ya, kupas mengenai apa sih itu El Nino. Jadi El Nino itu kayak anomali cuaca yang menyebabkan Indonesia menjadi kekeringan. Kenapa? Karena adanya tekanan rendah ya. Jadi karena adanya tekanan rendah yang ada di daerah timur Samudra Pasifik dan tengah Samudra Pasifik ya, sehingga yang dari tadinya arus lautnya mau ke Indonesia yang mengakibatkan pertumbuhan awan dan hujan di Indonesia, dia berbalik arah ke daerah timur, sehingga yang hujan itu di daerah tengah dan Samudra Pasifik bagian timur atau bagian baratnya dari Amerika Latin atau Amerika Serikat begitu. Ya, jadi ini kekeringan itu masuk dari hidrometeorologis. Ya, nanti akan berpengaruh terhadap pertaniannya yang menurun, kemudian kondisi sosial dan ekonominya juga akan semakin menurun karena dampak dari kekeringan ini sendiri. Ya.
Kemudian ada kebakaran hutan, ini juga masuk ya. Jadi keadaan ketika hutan dilanda api ya akibat apa? Kerusakan hutan atau hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis atau nilai lingkungan ya. Jadi kalau sebenarnya titik-titik hotspot atau titik-titik api yang ada di Kalimantan itu biasanya terjadi kebakaran. Kenapa sih ya? Pada saat musim kering biasanya ya, karena pohon-pohonnya atau daun-daunnya mudah sekali tersebut oleh api, ya karena kering jadi berpotensi adanya kebakaran. Ya, kemudian sulit dipadamkan karena dia lahan gambut. Ya, ini yang harus jadi PR buat pemerintah, gimana caranya biar tidak terjadi lagi kebakaran hutan sehingga lingkungan kita tetap terjaga. Ya. Kemudian ada bencana alam ekstraterestrial. Kalau terestrial atau ekstraterestrial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh energi atau gaya dari luar bumi. Ya, contohnya apa? Kayak asteroid, meteoroid, ya, komet yang mau masuk ke Indonesia, ya, atau ke bumi. Itu adalah bencana ekstraterestrial. Ya, jadi yang mengubah kondisi antar planet, ya, mempengaruhi magnetosfer bumi. Ya, jadi intinya ya kalau ekstraterestrial itu adalah bencana yang diakibatkan oleh benda-benda luar angkasa yang mau masuk ke bumi. Itu adalah bencana alam ekstraterestrial. Nah, oke, untuk siklus bencana alam kita akan kupas di sesi selanjutnya. Untuk kali ini ya teman-teman cukup memahami jenis bencana alam dan definisi bencana, ya nanti di sesi selanjutnya kita akan belajar tentang mitigasi bencana. Oke, kalau ada pertanyaan yang mengenai materi yang saya ajarkan di sini, teman-teman langsung ketik aja di kolom komentar ya. Kalau suaranya kurang jelas, nanti saya kerasin ya di sesi selanjutnya. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe. Canda subscribe.